Ya, selamat sore sahabat Instagram dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Seperti biasa, sore hari ini kita akan berbincang bisnis. Kita sudah memasuki bincang bisnis part ke-16. Dan tema pada sore hari ini yakni strategi membangun bisnis kuliner virtual di era new normal. Nah, salah satu narasumber kita pada sore hari ini adalah restoran Korea yang sudah memiliki nama di Indonesia. Bisa dikatakan dia pionir di Indonesia ini dan sudah mempunyai nama di berbagai kota. Nah, pada sore hari ini narasumber kita yakni Bapak Albert Amoro Victoria akan menjelaskan apakah itu bisnis virtual kuliner di saat masa pandemi di Indonesia ini. Mungkin bagi kebanyakan masyarakat masih awam dengan bisnis virtual kuliner. Baik, langsung saja kita undang narasumber kita sore hari ini yakni Bapak Albert Amoro Victoria selaku founder dari Samwon Group. Halo, selamat sore Pak Albert. Ya, halo sore Pak Alvin. Apa kabar Pak? Baik. Terakhir kita ketemu di Setiabudiwan Pak ya, dalam acara launching itu Pak ya. Iya, betul. Iya Pak. Videonya. Panggil. Sorry sebentar Pak. Ini kayaknya ada sedikit gangguan ya. Nggak ada tampilan videonya. Ini kok nggak ada tampilan video? Ada? Oh, oke. Coba lihat. Oke Pak Alvin, silakan Pak. Oke Pak. Pak, langsung saja nih Pak ya, kita mulai Pak. Pak Albert, ini Samwon House sendiri berdiri tahun kapan sih Pak? Mungkin masih ada yang belum tahu dengan Samwon, restoran Samwon Korea sendiri nih Pak. Ya, jadi Samwon itu pertama kali berdiri itu di tahun 2010 Pak. Pertama kali kita dirikan Samwon itu 2010 bertepat di Gedung Setiabudi-Wan, Jakarta Selatan. Iya Pak, sudah ini Pak, jaringannya sudah ini Pak? Ya, sudah. Sudah Pak. Oke Pak, bisa diulang lagi Pak, karena tadi tersendat oleh jaringan Pak. Oh iya, jadi pertama kali Samwon berdiri itu pada tahun 2010 Pak. Tepatnya di Setiabudi-Wan di Jakarta Selatan. Oh gitu Pak ya. Dulu waktu pertama kali buka, bagaimana Pak respon pasar dari Samwon itu sendiri Pak? Pertama kali buka responnya luar biasa baik ya. Karena kan pada tahun 2010 itu restoran Korea masih sangat sedikit sekali di Indonesia, khususnya di mall-mall atau di pusat-pusat perbelanjaan itu masih sangat sedikit sekali. Nah, dan juga pada tahun 2010 itu restoran Korea itu kebanyakan nomor satu mereka mahal, nomor dua mereka menyajikan menu-menu yang non halal begitu. Nah, pada saat kami buat, tentu kita sudah komit menunya harus halal dan harganya juga kita sangat sangat baik sekali gitu. Artinya jauh lebih murah dibandingkan restoran Korea yang ada di Jakarta pada saat itu. Seperti itu Pak ya. Kalau saya lihat sendiri Pak, restoran Samwon ini kan nuansanya Korea lah Pak ya. Bisa dikatakan karena memang temanya kuliner
Korea gitu kan. Nah, untuk customer sendiri yang datang itu bagaimana Pak? Merasakan dia untuk makan di restoran itu kayak seperti di Korea gitu Mbak? Iya betul, itu salah satu nilai poin kita pada saat kita bangun restoran Samun itu memang kita minta ke bagian desain interior untuk memang nuansa Koreanya harus kuat sekali agar masyarakat atau customer yang datang dan makan di restoran Samun itu bisa merasakan seolah-olah lagi makan di eh, apa namanya taman istana Korea begitu. Seperti itu Pak ya. Nah Pak, kalau dari segi nama sendiri brand Samwon itu artinya apa sih Pak? Apakah memang namanya dari Korea itu sendiri Pak? Iya, jadi nama Samuan itu memang kalau kita tanya sama orang Koreanya sendiri, Samuan itu tidak memiliki arti tertentu. Sama kayak Samuan itu sebenarnya nama yang biasa dipakai untuk nama orang kayak Albert atau Alvin begitu ya. Nah, tapi kalau arti kata Samuan itu di bahasa Koreanya bisa dipecah. Sam itu artinya tiga, won itu adalah mata uang Korea gitu. Memang pada awal Samuan itu foundernya ada 3 orang, itu salah satunya saya. Jadi kita memilih nama itu karena memang cocok dengan jumlah foundernya, lalu memang kita mau benar-benar nuansanya itu kental sekali dengan Koreanya begitu. Dan memang tema kita itu adalah mau bikin kayak rumah Korea gitu. Makanya kita beri nama restoran pertama itu adalah Samwon House atau Samwon gitu. Seperti itu Pak ya. Nah kalau saya perhatikan di Instagram Samwon Group sendiri kan bisnis Samwon ini tidak melulu ke restoran Korea Pak ya. Ada Samwon to go dan Samwon yang di retailnya sendiri untuk menjual produk-produk Korea. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Albert apa saja produknya itu Pak? Iya, jadi kalau Samwon House itu memang konsepnya adalah restoran Korea, menu-menu utamanya adalah barbecue, sabu-sabu, lalu menu-menu lainnya. Bisa dibilang menu-menunya sangat lengkap. Nah, untuk Samwon Express itu konsepnya lebih ke food court, jadi makanan cepat saji, makanan siap saji, cocok untuk di take away, atau seperti nasi kotak ya, kita juga punya nasi kotak Korea, namanya dosirak, ya, jadi kita punya nasi kotak, jadi konsepnya lebih ke food court. Nah itu restorannya kita beri nama Samwon Express. Nah kita juga punya konsep namanya Samwon to go. Samwon to go itu kita develop untuk supaya bisa buka di tempat-tempat seperti airport, terminal, stasiun kereta, di mana menu-menunya tentu kita pilih dan kita buat supaya cocok dengan traffic yang ada di tempat-tempat seperti tempat public transportation seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk merek kami yang lain seperti Samwon Shop itu adalah merek toko online kami. Jadi tahun 2015 kita mulai bikin toko online dan hasilnya di tahun 2020 ini kita mendapatkan informasi dari pihak Shopee bahwa Samwon Shop itu adalah toko online F&B terbesar di Shopee nomor 1. Gitu Pak ya. Oke. Nah Pak, untuk berbicara franchisee untuk mitra sendiri yang sudah tergabung di Samwon Group sendiri ini jumlahnya berapa sih Pak dan tersebar di mana saja? Ya, kalau saat ini kita kan lagi meluncurkan sebuah program yang namanya Virtual Waralaba, Pak. Nah, setelah jalan hampir 2 bulan ini, jumlah mitra yang sudah bergabung kira-kira ada 30 mitra. Nah, mitra-mitra ini kalau digabungkan dengan mitra-mitra yang ada sebelumnya, itu kurang lebih kita ada 40-an mitra yang sudah bergabung dalam perusahaan kami. Kurang lebih begitu. Nah, ini kan menarik sekali Pak ya, menyangkut dengan tema bincang bisnis sore hari ini. Virtual kuliner waralaba dari Samwon Group sendiri. Nah, ini tadi ada yang bertanya juga nih Pak, sistemnya seperti apa dan investasinya kok bisa terjangkau sekali gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan Pak Albert? Ya, jadi virtual waralaba itu sebenarnya pengembangan dari konsep waralaba yang tradisional. Nah,
kekuatan utama di virtual waralaba itu ada tiga, Pak. Yang pertama itu dari segi biaya itu sangat murah sekali. Karena virtual waralaba ini tujuannya adalah membantu masyarakat yang ingin memulai usaha atau masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih, tetapi modalnya terbatas. Nah, untuk mitra-mitra atau calon mitra-mitra kami yang memiliki keterbatasan seperti itu, mereka bisa memulai usaha itu dari tempat yang mereka punya. Contohnya bisa dari rumah mereka sendiri. Nah, mereka bisa menggunakan rumah sebagai tempat untuk berjualan dengan menggunakan konsep virtual waralaba. Jadi biaya bergabung itu sangat murah, hanya 1 juta saja. Dari 1 juta itu mitra bisa memilih mau merek yang mana, lalu mau opsi menu yang mana untuk mereka bisa memulai untuk usahanya. Nah, peralatan apa saja yang diperlukan itu peralatannya sangat umum. Jadi kami mendorong mitra-mitra itu untuk menggunakan peralatan yang sudah mereka miliki. Seperti kompor, rice cooker, pisau, talenan, panci, itu umumnya mitra-mitra sudah miliki semua di rumah. Nah, untuk peralatan yang belum mitra miliki, mitra bisa beli sendiri karena kita akan berikan SOP-nya peralatan apa saja yang dibutuhkan. Umumnya biaya yang dikeluarkan sangat kecil, biasanya hanya 200.000 sampai 300.000. Nah, di luar dari biaya itu, mitra juga biasanya harus memesan bahan baku. Nah, bahan baku yang dipesan juga relatif sangat murah karena kita memberikan kebebasan untuk mitra memesan bahan bakunya. Jadi untuk biaya bergabung 1 juta dan untuk biaya lain-lainnya itu juga relatif sangat kecil. Jadi untuk memulai usaha, total dana yang diperlukan itu kurang dari 2 juta, mitra sudah bisa mulai berjualan di rumah atau di tempat yang mereka sudah punya gitu. Jadi keunggulan pertama adalah biaya. Kalau franchise atau waralaba tradisional pada umumnya biasanya biayanya lebih besar karena mitra harus pesan booth, mitra harus beli peralatan, mitra juga harus beli beberapa barang-barang yang sudah ditetapkan di paket yang mitra harus ambil. Rata-rata itu paketnya mulai dari 4 jutaan. Itu paket-paket franchise yang saya lihat banyak beredar di Indonesia. Nah, sedangkan virtual itu mitra bisa memulai usaha hanya biayanya itu kurang dari 2 juta saja. Jadi keunggulan virtual waralaba ini nomor satu biaya, Pak. Nomor dua, keunggulan utamanya juga ini adalah di waktu. Kalau untuk yang franchise atau waralaba tradisional biasanya memulai usaha itu memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, karena perlu banyak persiapan yang harus dipersiapkan, banyak barang yang harus dibeli. Nah, kalau untuk virtual laba ini hanya dengan kurun waktu 1 minggu saja mitra sudah bisa mulai berjualan, jadi sangat cepat sekali. Dan yang ketiga, kekuatan terbesar dari virtual waralaba itu adalah kebebasan dalam berkreasi. Jadi kita juga mendorong mitra-mitra itu untuk mengembangkan produk-produknya, Pak. Jadi contohnya banyak sekali mitra-mitra kita tuh yang bergabung, satu mereka sudah punya toko biasanya. Contohnya mereka ada yang jualan sambal. Nah, kalau mereka jualan sambal, lalu mereka mengambil paket virtual waralaba kita, contohnya yang Yago Chicken tuh ayam geprek Korea. Nah, mereka boleh mengembangkan sambal-sambal mereka itu ke dalam menu-menunya si Yago Chicken. Sehingga menu Yago Chicken yang dimiliki oleh mitra franchise itu menjadi unik dan mereka juga mengembangkan produk-produk mereka sendiri. Jadi ada keunikan di situ, ada kebebasan berkreasi di situ sehingga mitra itu benar-benar mengembangkan usahanya sendiri. Kalau franchise yang lama itu mitra betul-betul diatur, tidak boleh merubah menu, tidak boleh merubah komposisi, harga juga biasanya sudah ditentukan, jumlah menunya juga sudah ditentukan, gitu. Tapi kalau yang virtual waralaba ini bebas, gitu. Mitra bebas berkreasi, mengambil paket menu dari kami, mau ditambahkan, mau dipaketkan dengan produk-produk mereka boleh. Dan juga banyak juga mitra yang bergabung itu mereka sudah punya usaha, ada yang sudah punya tempat makan, ada yang sudah punya kafe, sehingga mereka sudah punya brandnya sendiri, Pak. Nah, kalau mereka sudah punya brandnya sendiri, mereka kalau bergabung itu mereka bisa hanya untuk mengambil menu-menu kami saja, sehingga yang mereka besarkan itu adalah brandnya mereka. Nah, di sini kita lihat di virtual waralaba ini
program ini sangat mendorong mitra-mitra untuk mengembangkan usahanya sendiri, bukan usaha dari pemilik mereknya. Jadi tentu program ini kalau dijalankan dan digunakan dengan baik, ini bisa menolong banyak sekali masyarakat di Indonesia, Pak. Seperti itu Pak ya. Pak Albert, dalam waktu jumpa pers waktu di restoran Samuan House di Setiabudi sendiri, Bapak kalau tidak salah dulu kemarin itu mengatakan bahwa ini ada apa misi gitu. Dalam artian misinya dalam menggerakkan usaha mikro di kala pandemi ini sendiri. Apakah ada kerjasama Pak dari pihak pemerintah sendiri untuk menggalang bisnis ini sendiri? Iya, untuk saat ini memang belum ada. Ya, jadi saya selaku pelaku usaha, ini adalah usaha yang saya bisa kontribusikan semampu saya untuk menolong banyak masyarakat yang mungkin penghasilannya berkurang dampak dari pandemi. Tentu program ini bisa lebih menolong banyak orang lagi jika memang ada atensi-atensi dari pemerintah atau dari kalangan-kalangan masyarakat tertentu. Seperti itu Pak ya. Nah Pak, kalau biasanya di sistem franchise itu kan menggunakan royalty fee, franchise fee. Nah kalau di bisnis virtual Samuan ini sendiri menggunakan apa tuh Pak? Untuk bahasanya mungkin tidak royalty Pak ya? Iya, jadi kalau untuk yang waralaba tradisional itu kan sangat umum, sangat lumrah menggunakan istilah franchise fee. Franchise fee itu intinya ada dua Pak umumnya. Satu itu biasanya nominalnya bisa terbilang lumayan, ya bisa dibilang mahal atau lumayan, ya itu relatif. Yang kedua biasanya ada kurun waktu Pak antara 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun atau berapapun itu kurun waktu. Sehingga pada saat kurun waktu itu habis, mitra harus membayar lagi untuk memperpanjang license atau hak untuk menggunakan merek tersebut. Nah, kalau di program ini, karena tadi salah satu kekuatannya adalah kebebasan dalam berkreasi, sehingga kita nggak ada skema seperti ini. Yang ada itu hanya biaya join aja, itu hanya dibayarkan 1 kali untuk seterusnya. Sehingga mitra tidak harus pusing memikirkan kalau nanti sudah 3 tahun saya harus bayar lagi franchise fee, itu tidak ada. Di program ini hanya ada join fee dibayarkan 1 kali dan nilainya relatif sangat murah karena hanya 1 juta saja, tapi mitra sudah dapatkan dukungan seperti seolah-olah mitra bergabung dalam franchise atau dalam waralaba. Lalu yang kedua, biaya royalty fee itu kalau yang di tradisional itu umumnya itu mereka menggunakan angka persentase dari omset. Jadi kalau contoh omset sebulan itu 100 juta, umum banget franchise royalty fee itu biasanya 5%, jadi 5 juta. Yang kalau berarti 2,5 juta royalty fee itu wajib dibayar pemilik. Kalau di program virtual waralaba ini kita menggunakan istilah member fee ya. Jadi karena program ini adalah virtual waralaba, jadi ini sifatnya sebagai member fee. Nah, biaya member fee-nya pun juga sangat murah, hanya 100.000 saja sebulan. Nah, mitra banyak yang nanya, kenapa kok harus bayar member fee sih 100.000 per bulan? Karena kami terus memberikan dukungan-dukungan, support dalam menjalankan sebuah usaha. Yang paling penting dan yang paling mahal itu adalah biaya support atau biaya layanan. Nah, itu kita berikan terus kepada mitra-mitra kita hanya dengan biaya member fee 100.000 sebulan saja, Pak. Itu Pak ya. Nah Pak, bagi mereka yang ingin bergabung nih Pak di join virtual waralaba Samuan ini sendiri, nah biasanya kan mereka ada yang masih awam gitu Pak ya, dengan dulunya mungkin latar belakangnya bekerja di kantoran, tiba-tiba jadi pengusaha dadakan karena pasca COVID-19 ini sendiri gitu kan. Mereka dibantu untuk pemasarannya seperti apa Pak? Karena kan mengingat sekarang banyak lewat online gitu kan Pak ya. Dan lewat online sendiri membutuhkan proses gitu Pak. Dari pihak pusat Samuan sendiri apakah membantu Pak? Betul. Jadi seperti yang tadi saya singgung, bahwa dalam menjalankan sebuah usaha yang paling mahal itu adalah biaya support atau biaya layanan. Nah, untuk mitra-mitra yang bergabung, kami berikan layanan secara penuh, Pak. Contohnya yang pertama, banyak sekali yang bergabung, mitra-mitra kita ini mereka tidak tahu cara saya daftar
GoFood atau GrabFood itu seperti apa. Maka tim marketing kami siap untuk membantu proses pendaftaran. Biarpun proses pendaftarannya tetap mitra yang melakukan, tapi kan tim kami memberikan arahan-arahannya. Siapkan dokumen-dokumen ini, hubungin ke nomor ini, kirimnya ke sini. Itu salah satu contoh. Lalu kedua, dalam menjalankan bisnis usaha kuliner, itu kegiatan promosi dan marketing kan sangat penting. Di era digital seperti ini, promosi marketing itu kan bentuknya ada yang berbentuk grafis atau desain grafis, gambar, ada juga yang sifatnya berbentuk video, ya, motion, bergerak. Nah, untuk menghasilkan satu dua desain grafis atau apalagi menghasilkan satu dua video, itu biayanya itu tidak murah, Pak. Ada orang-orang yang bekerja di balik itu semua. Jadi untuk menciptakan satu dua image promosi itu ada biaya-biaya di belakangnya. Nah, untuk mitra-mitra kan pasti bingung saya gimana membuat itu semua. Nah, untuk yang bergabung dalam program ini, semua materi sudah kita siapkan, mitra tinggal pakai aja gitu. Mereka bisa posting, mereka bisa tolong dong masukkan alamat kita, tolong dong masukkan nama foto kita, tolong dong masukkan nomor WhatsApp kita. Nah, itu kita support semua. Karena tim support kami sudah bisa dibilang sudah sangat lengkap. Semua divisinya sudah ada, sehingga mitra yang bergabung itu mereka nggak kerja sendiri, Pak. Tapi ada puluhan orang yang bekerja bersama-sama dengan mereka dari kantor pusat ini. Gitu. Nah, itu semua mitra bisa dapatkan secara cuma-cuma hanya dengan biaya 100.000 saja per bulan, Pak. Gitu. Jadi untuk support lainnya. Gitu. Iya, Pak. Jadi mitra yang tergabung di virtual ini sudah tidak perlu khawatir, Pak, ya, untuk menjalankan bisnis ini ya. Sudah mudah lah, sudah ada aplikasinya semuanya dan SOP-nya sudah ada dari pusat ya, Pak. Betul. Jadi mitra benar-benar dipandu bagaimana mitra menjalankan bisnisnya. Tentu tidak ada yang bisa menjamin bisnisnya akan 100% sukses. Akan tetapi dengan dukungan dan support pasti akan membantu peluang suksesnya mereka pasti akan lebih tinggi lagi dibandingkan kalau mereka hanya menjalankan sendiri, Pak. Gitu, Pak, ya. Pak, kalau untuk mengenai lokasi sendiri kan tidak terhubung di jalan raya atau harus kios atau ruko gitu kan, Pak, ya. Di rumah pun bisa. Nah, apakah ada survei lokasi, Pak, dari tim pusat? Mengingatkan ini membawa nama brand Samwon gitu kan, Pak? Iya, jadi sekali lagi karena program ini adalah virtual waralaba, betul membawa brand Samwon, akan tetapi mitra yang mau mengembangkan mereknya sendiri, mitra tidak membawa brand kami, tapi mereka mengembangkan brandnya mereka sendiri. Nah, untuk lokasi, untuk program ini kita tidak ada yang namanya proteksi lokasi atau survei lokasi. Karena program ini sifatnya mikro, Pak. Mikro UMKM, di mana mereka itu bisa berjualan di circle-nya mereka sendiri dulu. Lingkungan mereka dulu. Jadi skalanya RT, RW dulu, Pak. Mentok sampai ke kelurahan, ya. Tapi utamanya di RT, RW-nya mereka sendiri dulu. Terus yang kedua, kalau dalam satu RW ada 2 mitra yang bergabung, belum tentu produknya itu sama, Pak. Gitu. Karena kan pemilihan menunya juga ada beberapa. Ditambah lagi kebebasan berkreasinya si mitra nih, kalau dia punya produk-produk yang mereka bisa kawinkan atau mereka bisa paketkan, maka toko mereka menjadi unik, Pak. Nah, zaman sekarang ini kan banyak sekali orang berjualan menggunakan GoFood dan GrabFood. Jadi tentu harus sewa kios, tidak sewa ruko, Pak. Jadi bisa menggunakan fasilitas apa yang mereka miliki. Gitu. Seperti itu, Pak, ya. Nah, kalau dilihat kan ini virtual waralaba dari Samwon ini terbagi dari 3 bisnis ya, Pak, ya. Dari Samwon sendiri, dari minumannya Kadring, dan untuk ayam geprek versi Koreanya Yago ya, Pak, ya. Nah, itu apakah mitra yang ingin bergabung itu bisa ambil ketiga-tiganya, Pak, produknya juga? Ya, untuk saat ini merek yang sudah kita siapkan 3. Seiring waktu kita akan terus menambahkan merek-merek dan produk-produk agar variasinya banyak dan mitra bisa memilih. Nah, kalau mitra itu ingin bergabung, tentu saya mengarahkannya pilihnya itu satu merek dan pilihnya itu satu opsi, Pak. Jadi saya tidak mengarahkan mitra itu untuk mengambil semuanya. Kenapa? Karena sekali lagi program ini mikro, jadi untuk berjualan itu kita mau mereka itu mitra-mitra itu belajar dulu bahwa kalau berjualan
satu produk makanan dengan misalnya 5 variasi menu, itu ada yang namanya itu inventory, ya, bahan baku, food cost. Di situ mereka harus belajar untuk mengelola agar waste-nya itu tidak besar. Waste itu adalah bahan baku yang sudah disiapkan, tetapi kalau tidak terpakai dengan baik harus dibuang. Ya, contoh kalau hari ini kita masak nasi 6 liter, kalau hanya terpakai 3 liter, maka 3 liternya itu waste. Ya, mentok-mentok bisa disimpan di kulkas, besok dipanaskan, tapi kalau lebih dari 2 hari tentu itu tidak baik. Nah, kalau itu terjadi kan namanya waste. Semakin banyak merek yang digunakan dan produknya semakin banyak, mitra yang belum begitu bisa akan menghasilkan waste yang besar atau kerugian yang besar. Tentu kita tidak mau mitra mengalami kerugian. Jadi kita arahkannya tolong pilih satu opsi dulu, gitu. Biarpun satu opsi itu bisa menghasilkan beberapa jenis menu. Ya, seperti itu Pak ya. Nah, dari sub bisnis salmon virtual ini sendiri Pak, lebih dominan banyak ngambil produk yang mana Pak dari ketiga kategori ini Pak? Memang untuk pengambilan yang paling banyak ada di merek salmon, karena salmon ini kan unik makanan Korea, ya. Betul. Banyak sekali mitra itu yang ingin berjualan makanan Korea dengan harga modal yang sangat rendah. Jadi saya kasih contoh, kalau mitra yang bergabung program ini, mereka bisa berjualan menu tteokbokki atau menu bibimbap misalnya dengan modal satu porsi itu hanya belasan ribu saja. Ya, dengan modal belasan ribu saja, mereka bisa jual kembali dengan harga 20 sampai 28 ribu. Nah, kalau mereka bisa jual dengan harga 20 ribuan, maka di Korea itu biasanya mereka lebih gampang berjualannya. Begitu. Gitu Pak ya. Pak Albert, ini sepertinya ada pertanyaan dari pemirsa ini dari ID kunos.id. Apa udah ada yang join virtual waralaba? Kira-kira omsetnya bagaimana? Mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Albert ya. Mungkin bisa ini lagi Pak. Mungkin ketinggalan pemirsa ini. Ya. Nomor satu ya, program ini masih baru sekali, umurnya baru kurang lebih 2 bulanan. Dan syukur yang bergabung sudah ada 30-an mitra. Untuk data yang sudah kami terima, rata-rata sales harian mitra-mitra yang baru memulai ini berkisar 500 sampai 800 ribu. Kalau hari-hari sepi 300, 400, 500. Kalau hari-hari ramai seperti weekend ya, Sabtu Minggu bisa 700, 800, 900. Jadi average-nya itu per harinya jatuhnya kurang lebih 500 ribuan. Nah, untuk program yang baru mereka jalankan, kami nilai ini cukup baik. Tentu kedepannya harapan kami mitra bisa terus mengembangkan omsetnya gitu. Itu Pak ya. Nah Pak, kalau saya lihat sendiri Pak Albert kan juga mengkampanyekan bisnis virtual yang terbaru ini Pak di YouTube itu. Nah salah satunya kayaknya sepertinya ada mitra yang sudah sukses menjalankan bisnis virtual waralaba ini Pak. Itu menurut Pak Albert sendiri bagaimana Pak? Iya, jadi karena mitra kami yang sudah bergabung sudah puluhan, maka dari mitra-mitra yang sudah bergabung, sebagian besar ada yang sudah memulai usahanya. Nah, yang sudah memulai usahanya ada beberapa yang mau memberikan testimoni agar banyak masyarakat lainnya yang ingin mencoba itu tahu bahwa program ini itu nyata bukan tipu-tipu gitu ya. Program ini adalah nyata. 1 juta lalu beli peralatan secukupnya sehingga punya modal 2 juta saja sudah bisa memulai usaha ini. Jadi program ini nyata dengan biaya yang rendah, prosesnya cepat, dipandu, artinya diberikan support, ini loh SOP-nya, ini loh menunya, ini segala macam aturan-aturannya diberikan support itu semua. Nah, testimoninya itu tentu luar biasa karena yang memberikan testimoni itu bukan anak muda, artinya bapak yang sudah punya umur, dan bapak tersebut mengatakan bahwa program ini mudah untuk dijalankan dan langsung memberikan dampak begitu, karena kebetulan produk yang diambil itu adalah catering, minuman-minuman bubble drink. Ya, betul. Seperti itu Pak ya. Berarti salah satunya mungkin Pak Albert juga mempromosikan bisnis virtual ini lewat YouTube Pak Albert sendiri Pak ya, dalam untuk mempromosikan.
Saya menggunakan YouTube ini untuk menyampaikan pesan-pesan tentang program ini. Karena menggunakan video itu jauh lebih mudah pesan itu disampaikan daripada saya menggunakan tulisan atau menggunakan grafis begitu. Betul, betul Pak. Lebih menarik ya Pak, karena sekarang YouTube banyak yang menonton gitu kan Pak ya, di era digital ini. Nah Pak, itu kan tadi info dari virtual waralaba dari Samuan sendiri Pak ya. Nah kalau untuk saat ini, jika investor yang ingin bergabung di bisnis Samuan House-nya sendiri, apakah dari pihak Samuan Pusat sendiri menerima atau bagaimana Pak? Mungkin di masa saat ini gitu Pak. Ya, di masa pandemi ini pertumbuhan untuk orang membuka bisnis retail itu memang ada, tapi sangat kecil sekali. Nah, kalau ada investor yang ingin membuka usaha restoran Korea, kami tetap arahkan ke virtual waralaba. Tetap keuntungannya adalah jauh lebih murah dibandingkan mereka membayar franchise fee yang nilainya ratusan juta dengan periode masa franchise selama 5 tahun. Saya lebih baik mengarahkan investor untuk bergabung program ini, karena program ini tentu bisa diaplikasikan untuk usaha restoran yang skalanya lebih besar. Begitu Pak ya. Nah Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau di virtual waralaba, apa mitra boleh memasukkan menu punya mitra sendiri? Iya, jadi tadi saya sudah bilang kebebasan dalam berkreasi itu mitra justru kami dorong. Kita itu hanya membantu mitra itu yang satu pengen mulai usaha, ini loh caranya. Nah, pada saat dia memulai, kalau dia tiba-tiba punya produk atau circle, artinya mereka memang produk, kawinkan produknya atau dibundling, dipaketkan, tentu boleh. Boleh banget. Justru itu yang kita harapkan. Jadi tokonya mitra ini menjadi unik. Jadi mitra bergabung di Yago Chicken, produknya yang geprek. Lalu tetangganya atau keluarganya ada yang produksi kerupuk misalnya, atau jualan kerupuk. Dikawinkan saja, dibuatkan satu paket di mana ayam geprek dengan kerupuk tersebut. Boleh, itu sangat boleh. Jadi produknya bisa sangat unik dan punya nilai tambah. Begitu. Jadi punya nilai tambah sehingga tokonya itu berbeda dengan toko mitra-mitra kami yang lain. Produknya si mitra ini juga bisa dipasarkan lebih baik lagi. Begitu kurang lebih tadi pertanyaannya sudah dijawab sama Pak Albert. Nah Pak, tadi kan Bapak mencanangkan bahwa program ini mempunyai target ya Pak ya, di angka 1.000 untuk mikro bisnis yang terbaru dari Samuan ini sendiri. Setelah sudah tercapai, apakah mempunyai konsep baru lagi Pak untuk Samuan ke depannya ini? Iya, jadi tentu nomor satu harapan kami ada banyak mitra-mitra di Indonesia yang bisa tertolong dengan adanya program ini. Kalau pengembangan tentu ada Pak, karena dari selama 2 bulan kami menjalankan campaign virtual waralaba ini, ada cukup banyak calon mitra yang ingin bergabung, tapi dia tidak ingin repot memasak. Jadi dia maunya itu menjadi reseller. Jadi dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan, kami sudah menyiapkan program reseller. Yang pertama adalah frozen food, Pak. Jadi untuk mitra-mitra yang passionnya bukan memasak, saya cuma mau passionnya itu adalah menjual barang-barang jadi, contohnya frozen food, itu bisa bergabung dalam program ini dalam waktu singkat, dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Terus yang kedua, kami juga sudah menyiapkan program reseller untuk peralatan-peralatan makan Korea. Jadi memang alat-alat makan Korea itu kan unik-unik ya. Kayak contohnya sendok sama sumpit Korea itu namanya sujeo. Nah, sujeo itu kan unik. Nah, mitra bisa menjadi reseller alat-alat makan sujeo, batu dolsot bibimbap, tupegi. Lalu di drama-drama Korea kan terkenal sekali tuh, artis Korea lagi makan mie pakai panci warnanya kuning-kuning tembaga begitu ya, dia makan gitu.
banyak sekali orang yang ingin memiliki panci-panci seperti itu. Nah, kita juga punya. Jadi kita sudah siapkan beberapa minggu belakangan ini, dan dalam 1-2 minggu lagi program ini sudah siap. Mitra bisa menjadi reseller, program virtual waralaba untuk menjadi reseller dari produk-produk yang kami kembangkan atau dari produk-produk yang kami miliki, begitu Pak. Begitu Pak ya. Nah Pak Albert, untuk virtual waralaba ini sendiri Pak, kan misalkan mitra yang jauh di Pulau Jawa ini sendiri, misalkan ada di Sulawesi sendiri, itu dalam pengiriman bahan baku, apakah tidak membebankan mitra Pak dari segi ongkos kirim gitu Pak? Ya, Solusinya bagaimana Pak? ya, jadi tantangan atau challenge terbesar dalam program virtual waralaba ini ada di biaya ongkir. Nah, biaya kirim untuk mitra yang ada di Jawa dan Sumatera itu pengirimannya relatif mudah. Jawa kita menggunakan kereta, Sumatera kita menggunakan tracking atau kita menggunakan travel, bus travel. Jadi relatif mudah dan relatif harganya juga terjangkau. Nah, untuk mitra-mitra yang ada di Pulau Kalimantan, Sulawesi itu memang tidak, pilihan menunya tidak lengkap. Dalam arti kata, baru-baru ini ada mitra yang ingin bergabung program virtual waralaba merek Bimbo Chicken atau ayam geprek. Mitra itu lokasinya ada di Balikpapan. Itu program ini tidak bisa, karena nanti untuk menjual menunya ayam geprek mereka harus jual dengan harga 35.000 satu piring. Jadi harganya tentu tidak masuk, sedangkan pasaran harga menu ayam geprek itu belasan ribu sampai 20 ke 25.000. Nah, untuk menu ayam geprek tentu saat ini masih belum bisa dipasarkan di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Jadi, tetapi produk-produk seperti catering itu kita bisa kirim ke Sulawesi. Bahan-bahan itu dalam kurun waktu 2 minggu dan tidak rusak, gitu. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak bisa, Pak. Gitu Pak ya. Oke. Mungkin nantinya dengan adanya peluncuran sistem reseller itu sendiri, mungkin nantinya di setiap pulau itu ada distributor besar yang bisa menyalurkan untuk mitra-mitra yang tergabung itu Pak ya. Betul Pak Alvin. Jadi kalau nanti program reseller ini sudah jalan, ada mitra yang ingin menjadi partner kami karena mereka memang memiliki kapasitas dari tempat, memang kemampuan bekerjanya juga mampu untuk mengelola usaha yang lebih besar, tentu program ini bisa dikembangkan lebih dahsyat lagi sehingga mitra-mitra yang ada di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya bisa tersalur dengan baik, gitu. Bisa terdistribusi dengan baik, Pak. Begitu Pak ya. Nah Pak, kalau untuk update sendiri, gerai Salmon House sendiri di Indonesia ini sudah berjumlah berapa sih Pak? Mungkin ada yang kangen Pak, di masa pandemi kemarin nggak bisa keluar, bisa berkunjung lagi ke restonya Salmon itu Pak. Ya, jadi kalau untuk outlet Salmon saat ini kurang lebih ada 11 outlet. Nah, itu ada di Jakarta, ada di Cirebon, ada di Lampung, ada di Bengkulu, dan ada di Jambi. Seperti itu Pak ya. Nah Pak, apa sih Pak harapan Pak Albert sendiri tentang para pebisnis yang terdampak di COVID-19 ini sendiri? Mungkin dari Pak Albert sendiri kan sudah menciptakan sistem bisnis baru dengan virtual gitu Pak. Mungkin bagi pengusaha lain kan banyak yang kondisinya sedang melemah dengan kondisi saat ini gitu Pak. Mungkin ada saran Pak dari Pak Albert. Ya, jadi memang kita tidak bisa menghindari yang namanya itu tren bisnis di tahun 2020 dan di tahun-tahun mendatang ini sudah masuk era digital. Jadi segala sesuatu itu kalau digital itu satu harus cepat, dua harus transparan, dan semua yang transparan itu relatif murah atau terjangkau. Ya karena kan transparan, terbuka semuanya. Tentu kalau saya boleh sharing, tentu harapan saya adalah banyak sekali pelaku-pelaku bisnis ya yang mau melakukan program yang sama dengan kami atau mirip dengan kami
artinya program ini cepat, transparan, dan harganya murah agar bisa menolong banyak masyarakat untuk bisa ikut bergabung dan memulai usahanya sendiri. Seperti itu Pak ya. Oke Pak, dari tadi Pak untuk bisnis yang virtual ini sendiri ada bisa disebutkan nggak sih Pak mitra yang sudah sukses? Mungkin bisa jadi inspirasi yang ingin bergabung Pak di bisnis virtual ini sendiri. Dan perjalanannya mungkin seperti apa tuh Pak mereka itu? Iya, jadi background mitra-mitra kita ini yang sudah join ini bermacam-macam ya. Ada yang memang belum punya usaha, dan mereka sebelumnya itu tahunya itu karena mereka adalah customer kita. Jadi saya ambil contoh ada mitra kita yang di Tangerang, dia dulu rutin membeli produk-produk kita ya, produk minuman kita dia rutin, bisa dibilang dia adalah tamu reguler kita. Nah, pada saat itu untuk bergabung dalam program waralabanya catering biayanya mahal, perlu modal ratusan juta karena untuk membuka usaha minuman bubble tea di mall perlu modal usaha itu minimum itu 80 sampai 100 juta. Sehingga karena modal yang besar tentu banyak sekali mitra-mitra yang ingin memulai usahanya terhambat. Nah, pada saat kita launching program virtual waralaba, catering biayanya hanya cuma 1 juta, mitra ini langsung menghubungi kita dan dalam hitungan waktu yang sangat singkat, dia langsung memulai usahanya sendiri. Di sini adalah contoh di mana bahwa memang program ini murah, terjangkau, mudah, dan cepat. Sehingga siapapun bisa bergabung dan menjalankan program ini, asalkan mitra tersebut memiliki waktu, karena program ini adalah program yang mitra harus jalankan sendiri begitu. Turun langsung ke lapangan Pak ya dan memahami bisnisnya ini sendiri Pak ya. Karena Ya, SOP dan sistemnya sudah diatur oleh pusat dan tinggal dijalankan saja begitu kan Pak ya. betul Pak. Oke, baik Pak Albert. Terima kasih banyak atas waktunya bincang bisnis pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa yang telah menonton di live Instagram kita. Sukses selalu Pak Albert. Jika nanti ada pertanyaan mengenai seputaran bisnis virtual waralaba Samuan, nanti bisa di DM ke Instagram Samuan Group ya Pak ya. Boleh, silakan. Iya, mungkin masih ada yang kurang jelas atau bagaimana gitu Pak ya, bisa langsung ke DM ke Samuan Group sendiri. Baik, terima kasih Pak Albert atas waktunya. Next time bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi Pak ya. Ya, sama-sama Pak Alvin, sukses selalu Pak. Iya, sama-sama Pak. Salam untuk tim Samuan Pak. Mari Pak, salam juga untuk tim Majalah Iya, Franchise. terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, itu tadi perbincangan bisnis pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa yang sudah menonton di live Instagram Majalah Franchise. Bagi ada pertanyaan seputaran bisnis, khususnya di bincang bisnis sore hari ini, bisa DM ke Instagramnya Samuan Group mengenai investasi atau ada yang kurang jelas atau seperti apa. Nanti bisa ditanyakan langsung lewat DM. Jangan lupa saksikan live Instagram Majalah Franchise di setiap hari Selasa jam 4 sore dan Jumat jam 4 sore. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.